Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Cakambolana dari kelas TE2B. Pada video kali ini saya akan membuat video tentang pneumatik secara penjelasan dari pneumatik secara singkat. Yang pertama yaitu pengertian. Sistem pneumatik berasal dari bahasa Yunani, yaitu pneuma, yang artinya udara. Istilah pneumatik selalu berhubungan dengan teknik penggunaan udara bertekanan, baik tekanan di atas 1 atmosfer maupun tekanan di bawah 1 atmosfer. Sehingga pneumatik merupakan ilmu yang mempelajari tentang pemakaian udara bertekanan. Dalam penerapannya, sistem pneumatik ini banyak digunakan untuk sistem automasi. Aplikasi penggunaannya yaitu untuk melakukan gerakan mekanik selama dilakukan oleh tenaga manusia seperti menggeser, mendorong, mengangkat, menekan, dan lain sebagainya. Gerakan mekanik tersebut dapat dilakukan juga oleh komponen pneumatik seperti silinder pneumatik, motor pneumatik, robot pneumatik, translasi, rotasi maupun gabungan keduanya. Perpaduan dari gerakan mekanik oleh aktuator ini dapat dipadu menjadi gerakan untuk keperluan proses produksi yang terus-menerus dan fleksibel. Adapun kelebihan dari sistem pneumatik yang pertama yaitu 1. Fluida kerja mudah didapat dan ditransfer. 2. Dapat disimpan dengan baik. 3. Penurunan tekanan relatif kecil dibandingkan dengan sistem hidrolik. 4. Viskositas fluida yang lebih kecil sehingga gesekan dapat diabaikan. Dan yang kelima, aman terhadap kebakaran. Selain dari kelebihan, ada juga kekurangan dari sistem pneumatik. Yang pertama yaitu 1. Daya mekanik yang dihasilkan kecil. 2. Dapat menimbulkan bising. Yang ketiga, pembekuan pada komponen. Yang keempat, membutuhkan energi yang tinggi. Dan ini ada bagian sistem pneumatik. Selanjutnya, komponen sistem pneumatik. Sistem pneumatik terdiri dari beberapa tingkatan yang mencerminkan perangkat keras dan aliran sinyal. Beberapa tingkatan membentuk lintasan kontrol untuk aliran sinyal mulai dari sinyal masukan menuju sinyal keluaran. Komponen utamanya yaitu 1. Sistem pembangkit udara terkompresi seperti kompresor, cooler, dryer, dan tangki penyimpanan. Kedua, unit pengolahan udara yaitu filter, regulator, tekanan, dan load driver. Ketiga, katup sebagai pengatur arah untuk tekanan dan aliran fluida. Keempat, aktuator yaitu energi untuk mengubah energi fluida menjadi energi gerak. Yang kelima yaitu sistem perpipaan. 6. Sensor dan transducer. Dan yang ketujuh, sistem kendali dan display. Kompresor. Kompresor berfungsi untuk membangkitkan atau menghasilkan udara bertekanan dengan cara menghisap dan menempatkan udara tersebut, kemudian disimpan di dalam tangki udara gempa untuk disuplai kepada pemakai. Ya, di bawah samping ini merupakan gambar kompresor. Lalu unit pengolahan udara bertekanan. Udara bertekanan atau gempa yang akan masuk dalam sistem pneumatik ini harus diolah terlebih dahulu agar memenuhi persyaratan, antara lain yaitu 1. Tidak mengandung banyak debu yang dapat merusak keausan komponen-komponen dalam sistem pneumatik. 2. Mengandung kadar air rendah. Kadar air rendah yang tinggi dapat menimbulkan korosi dan kemacetan pada peralatan pneumatik. Dan yang ketiga, mengandung pelumas. Pelumas dalam pneumatik sangat diperlukan untuk mengurangi gesekan antar komponen yang bergerak seperti pada katup-katup dan aktuator. Lalu ada konduktor dan konektor. Konduktor atau penyaluran adalah menyalurkan udara gempa yang akan membawa atau mentransfer tenaga ke aktuator. Sedangkan konektor adalah menyambung atau menjepit kedua
selang atau pipa agar tersambung erat pada bodi pneumatik. Dan ini ada gambarnya. Selanjutnya, katup-katup pneumatik. Katup-katup ini berfungsi untuk mengatur atau mengendalikan arah udara gempa yang akan bekerja menggerakkan aktuator. Dengan kata lain, katup ini berfungsi untuk mengendalikan arah gerakan aktuator. Simbol katup pengatur arah atau sambungan port dan posisi. Pertama, gambar dari simbol satu posisi, yang kedua dua posisi, yang ketiga tiga posisi, yang keempat merupakan tanda panah menunjukkan arah aliran udara, dan yang terakhir huruf T untuk mengindikasikan aliran. Lalu simbol atau metode aktuasi. Ada push button, foot pedal, spring return, roller operated, single solenoid operation, double solenoid operation, double solenoid, and pilot operation with manual override. Unit penggerak. Unit ini berfungsi untuk menghasilkan gerak atau usaha yang merupakan hasil akhir atau output dari sistem pneumatik. Single acting cylinder. Single acting cylinder ini mendapat suplai udara hanya dari satu sisi saja. Untuk mengembalikan ke posisi semula, biasanya digunakan pegas. Silinder kerja tunggal hanya dapat memberikan tenaga pada satu sisi saja. Dan ini adalah merupakan gambar silinder kerja tunggal. Selanjutnya, silinder penggerak ganda. Silinder ini mendapat suplai udara gempa dari dua sisi. Konstruksinya hampir sama dengan silinder kerja tunggal. Ini merupakan silinder kerja ganda. Lalu, simbol yang umum digunakan pada pneumatik. Pertama, simbol dari penekan pada umumnya. Lalu penggerak katup oleh knop. Ketiga, penggerak katup oleh tuas. Keempat, penggerak katup oleh pedal kaki. 5, penggerak katup oleh udara. 6, penggerak katup oleh magnet atau mekanik dua sisi. 7, penggerak katup melalui sentuhan. 8, penggerak katup oleh pegas. 9, penggerak katup oleh roll. 10, penggerak katup oleh roll tak langsung. 11, penggerak katup oleh magnet. 12, penggerak katup oleh magnet dua sisi. Lalu ada simbol udara. Sumber udara ini bertekanan berasal dari kompresor. Selanjutnya ada saluran kontrol. Saluran kontrol antar peralatan pneumatik. Saluran tenaga kerja berasal dari kompresor. Lalu saluran berhubungan, yaitu 2, 3 atau lebih saluran udara yang saling berhubungan. Selanjutnya ada saluran bersilangan, yaitu 2, 3 atau lebih saluran udara yang saling bersilangan. Lalu filter udara yang berfungsi sebagai peredam suara agar tidak menimbulkan bising. Yang keempat, tangki penampungan udara, yaitu untuk menampung udara bertekanan, dan filter udara. Filter udara yaitu dipasang sebelum masuk ke penampung. Selanjutnya, pemisah air berfungsi untuk memisahkan air dari udara, serta pemanas udara, yaitu pengering udara sebelum masuk ke instalasi pneumatik. Lalu pelumasan, pencampuran udara dengan pelumasan agar mengurangi keausan pada peralatan pneumatik. Dan yang terakhir, FRL unit, yaitu untuk merupakan unit pelayanan udara yang bertekanan yang terdiri dari filter, regulator, dan lubrication. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.